Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Kita di malam hari ini akan ngebahas di bab kedua, yaitu mengenai stokiometri. Ya, sebelumnya kan di pertemuan pertama kita udah sedikit menyinggung terkait stokiometri gitu. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari lebih dalam gitu terkait stokiometri. Kayak gitu. Nah, sebelum ke sana, ya, kita langsung aja ke contoh-contoh latihan soal stokiometri gitu ya. Boleh dibaca dulu soalnya. Oke, eh kebayang ya kira-kira gimana untuk menentukan rumus empiris dari chrysotile atau asbes putih? Ada yang punya ide? Berarti kita nyari mole dulu, habis dapetin mole kita bagi sama mole yang paling kecil kan? Iya, betul. Atau dengan cara perbandingan mol ya, kayak gitu. Jadi rumus empiris itu sendiri adalah rumus kimia yang paling sederhana gitu kan ya. Rumus empiris. Nah, jadi rumus empiris itu sendiri merupakan rumus kimia dari suatu senyawa yang paling sederhana gitu. Rumus kimia senyawa yang paling sederhana gitu ya. Nah, bener banget tadi untuk cari tahu rumus empirisnya itu berarti kita harus ada beberapa ada salah satu caranya yaitu dengan menggunakan perbandingan mol gitu. Nah, jadi eh oke, kalau misalnya di sini kita punya suatu data gitu ya, MR dari sorry sorry, bukan MR tapi AR ya karena dia unsur tunggal, bukan senyawa jadi AR gitu. HR dari Mg itu 24,31 gram per mol. Terus AR dari silikon itu adalah 28,08. Ya, sekali lagi nanti kalau misalnya ujian, teman-teman boleh buat buka, bukan buka, maksudnya dikasih data tabel periodik kayak gitu. Kemudian AR hidrogen 1, terus AR oksigen 16 kayak gitu. Oke, em, mau dicoba dulu rumus empirisnya. Berarti mol dari magnesiumnya, magnesium tadi kan 26,32 ya, apa namanya, persen beratnya gitu. 0,32 dibagi dengan 24,31. Nah, ini berapa mol? Tuh, nanti kita hitung bareng-bareng. Hidrogen berarti 1,44 di sana. Di sini HR-nya 1, kemudian 20,27% dibagi dengan ARCSI tadi 28,08. Terus mol dari oksigen berarti 51,96 dibagi 16. Oke, mari kita hitung. Atau udah ada yang dapat perbandingan molnya berapa banding berapa masing-masing unsurnya? Sebelum dibagi sama mole yang mol lagi itu 1,08 banding 0,72, 1,44, 3,25. Oke,
Mg, magnesium, misalnya nih kita langsung ke perbandingannya gitu ya. Mg, sorry, N, ini mol dari Mg, mol dari Si, mol dari hidrogen, mol dari oksigen. Perbandingan molnya berarti tadi 1,08 ya si Mg. Si-nya, 0,72 Kak. terus hidrogennya, 1,44. 3,25 Kak. oke, 3,25. Nah, ini adalah perbandingan mol dari masing-masing unsurnya yang kita punya gitu. Nah, terus berartinya rumus empiris dari senyawa ini dibagi dengan angka terkecilnya ya. Berarti dibagi sama 0,72 gitu. Nah, berarti dapat berapa? Dibagi dengan yang terkecil ini gitu ya. Berarti mol dari Mg, Si, H, dan O perbandingannya 1,5 banding 1. eh sebentar. Mg berapa? Mg dibagi 0,72. 1,5. 1,5, oke. Terus ininya satu, hidrogennya, 2. oksigen 9. 9. 4,5 Kak. Sorry. Ya, 4,5. Bentar. Oke. Hmm. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kan apa namanya? Si angka 5 ini kan di pertengahan ya, kayak yang kemarin dibilang di pertemuan sebelumnya kayak gitu. Mau kita buletin ke atas, iya apa namanya? eh Pokoknya tuh gimana ya? Ya intinya dia di pertengahan gitu kan ya. Di pertengahan antara kita bingung nih mau ngebulatin ke atas atau ke bawah gitu kan ya. Nah, misalnya kayak kalau kayak gini, kita tuh boleh ngekali dia jadi biar angka bulat gitu. Ya, kecuali nanti kalau misalnya teman-teman ngejumpai dia itu perbandingannya 1,0 berapa, terus atau enggak 2,0 berapa, nah itu bisa dibulatin ke angka bawahnya langsung aja gitu, nggak usah dikali. Nah, karena ini apa namanya seperti ini angkanya, maka kita bisa mengalihkan dia 2 kali gitu. Nah, berarti 3. Selamat datang, siapa tadi barusan Fauzan ya? Ya benar nggak? Nah, kita baru bahas soal yang pertama ya, perbandingan mol yang A. Nah, nanti bisa tanya temennya ya, kalau misalnya bingung atau langsung tanya di sini aja gitu. Nah, terus berarti ini tadi kan dikali 2 supaya angkanya bisa bulat gitu kan ya. Terus ini 2, 4, 9 gitu. Jadi rumus empiris dari senyawa asbes ini adalah magnesium 3, Si2, H4O9 kayak gitu. Jadi adalah rumus empirisnya. Seperti itu. Nah, terus oke ya sampai sini. Kemudian yang B, jika 0,35 mol asbes putih ini mempunyai massa 96,99 gram, tentukan massa molar dari mineral tersebut. Nah, gimana berarti? Saya mau nanya tadi itu dari 1,08 banding 0,72 banding 1,44 bla 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 jadi 1,5 banding 1 banding 2 banding 4,5 itu dari mana? Oke, jadi tadi dia dibagi dengan apa namanya angka terkecilnya kan, dibagi dengan angka yang paling kecil. Oh, dibagi 0,72 ya? Iya, betul. Oh iya iya. Oke, di sini berarti dibagi sama 0,72. Kayak gitu. Ini tadi dikali 2 biar dia tidak ambigu ya angkanya ya. 1,5, 4,5. Oke, terus yang B, hmm, yang B gimana? Ada yang punya ide? Itu pakai tinggal dibagi aja nggak sih Kak?
Mol sama dengan massa molar per mol sama dengan massa per massa molar. Betul ya, MR-nya itu berarti molnya berapa tadi didapat, terus habis itu, sorry, massa per mol ya, massa per mol. Massa, kayak gitu. Massanya tadi 96,99 gram, terus molnya 0,35 mol, kayak gitu. Oke, berarti kita dapat 96,99. 277,11 ya. 277,11 gram per mol. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, tentukan rumus molekul dari asbes putih ini berdasarkan soal B. Nah, berarti rumus molekul itu kan bisa kita cari dari Re dikali sama N, gitu kan. Nah, N-nya itu adalah MR dari eh, keseluruhan dibagi dengan MR rumus empiris. R itu rumus empiris ya. RM itu rumus molekul. Kayak gitu. Rumus molekul. Nah, berarti eh, N-nya itu berapa nih? MR dari rumus molekulnya itu tadi kan kita dapat 277,11 ya gram per mol. Gitu, yang ini, yang B. Terus kemudian MR dari rumus empiris yang kita dapat di soal A tadi berapa gitu. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, berarti apa nih rumus empirisnya punya MR, Mg 3 kali ya, 4. Hmm. Ya, jadi dia itu 277,09 gram per mol gitu. Nah, berarti dia kan kalau misalnya di eh, operasikan hasilnya berarti 1,00007 gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa anggap dia N-nya itu 1. Nah, Rm itu berarti Re dikali 1. Artinya rumus molekul dari asbes putih ini sama dengan rumus empirisnya kan gitu. Nah, jadi rumus molekulnya dari asbes putih ini adalah Mg3Si2H4O9 kayak gitu. Jadi kalau misalnya N-nya itu lebih dari 1, ya udah tinggal ngaliin sebanyak N-nya gitu. Misalnya 2 berarti semuanya dikali 2 kayak gitu ya. Oke ya, sampai sini. Kalau ada yang tanyakan, nanti langsung eh, tanya aja. Oke, terus selanjutnya silahkan dibaca terlebih dahulu soalnya.
Oke, sudah. Ada yang punya ide gimana caranya? Ya, jadi ada merkuri bromida mengandung 71,5% merkuri. Ternyata massa molar senyawa tersebut adalah 561 gram per mol, maka rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut adalah gimana? Merkuri bromida berarti suatu senyawa yang kita punya ini terdiri dari apa? Senyawa utuhnya itu apa gitu maksudnya? Campuran dari apa dan apa? Berarti Dragiro sama ABR ya? BR, BR, oh BR. Ya, betul, betul. Hidrargyrum atau merkuri dan juga Br. Ya, betul ya. Jadi, senyawa kita itu campuran Hg sama Br. Tapi, kita nggak tahu nih perbandingan Hg sama Br-nya itu berapa gitu, perbandingan molnya. Nah, disinilah kita disuruh nyari tahu gitu ya. Jumlahnya si Hg atau perbandingan mol dari Hg dan juga Br itu berapa gitu. Kayak gitu. Nah, di sini dibilang merkuri bromide itu tuh 71,5% itu terdiri dari merkurinya saja gitu. Nah, berarti bromidanya itu berapa? Sisanya ya, sisanya dari si eh, senyawa total kita tadi atau sampel total kita tadi kayak gitu. Terus berarti kita bisa nulisin di sini Hg itu adalah 71,5%. Terus berarti si BR-nya adalah 100 minus 71,5% kayak gitu ya. 100% maksudnya ya. 100% dikurangi 71,5 berarti kita dapat 8,5% kayak gitu. Nah, udahnya tadi disuruh mencari rumus empiris, ya kan? Rumus empiris itu kan berarti rumus kimia tadi yang perbandingannya itu terkecil, gitu kan? Oke, terus sama seperti sebelumnya, kita bisa mencari tahu rumus empiris, ya kan? Atau RE-nya itu dari perbandingan mol, gitu. Nah, mol Hg dibanding dengan mol bromidanya, gitu. Mol Hg-nya berapa? Misalnya di sini kita tahu ini kita tulis saja diketahui kayak gitu AR dari eh, Hidrargyrum 200,5 ya gram per mol. Terus AR dari BR-nya 80 gram per mol. Oke, terus berarti kita bisa mencari tahu perbandingan molnya. Mol G-nya itu berarti tadi 71,5% kan dibagi dengan AR-nya 200,5. Ini aku tulis di sini mol itu kan berarti massa per AR ya, kayak gitu. Nah, terus udahnya si BR-nya berarti 28,5 dibagi dengan AR-nya si BR itu sendiri. Nah, berarti oke sampai sini berarti berapa tuh? Rumus empirisnya tuh apa? Hg sama BR tuh. Dari perbandingan mol ini, rumus empirisnya kira-kira apa? Enggak nggak sih Kak langsung? Gimana? Langsung setengah nggak sih kalau kayak gitu Kak? Setengah. Apa bagi satu-satu dulu maksudnya Kak? Iya, dibagi satu-satu dulu. Jadi 71,5. Maksudnya dibagi setengah atau satu-satu dulu, maksudnya gimana? Oh, enggak, tadi tuh aku mikirnya kalau jumlah mol bromidanya tuh bakal 2 kali lipat dari jumlah mol merkuri gitu Kak. Oh, oh gitu. Oh, Ya dari oh iya, 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 paham, 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 paham. Iya, iya, ngerti. Oke, kebayang. Jadi maksudnya karena dia tuh, maksudnya tuh dia perbandingan 1 banding 1 gitu ya? iya Gitu nggak? benar. Oh, oke, oke.
Oke, boleh-boleh aja ya cara cepatnya. Cuman kalau misalnya kita pengen tahu bagaimana cara ngedapatin ke sana, berarti kan kita pakai perbandingan mallnya gitu kan ya. Misalnya ini kita hitung mall dari HG-nya itu kan 71,5 bagi 200,5 tadi, kita dapat 0,356 gitu kan. Nah, si BR itu tuh 0,356 juga. Nah, endingnya juga sama. Dia perbandingannya satu dibanding satu gitu. Nah, berartinya rumus empiris dari si HGBR tadi adalah HGBR. Kayak gitu. Nah, terus itu kan rumus empirisnya. Rumus empirisnya itu seperti itu. Nah, kemudian disuruh nyari rumus molekulnya. Berarti berapa nih kira-kira N-nya? Rumus empirisnya jadinya seperti apa? N-nya Kayak itu sebenarnya untuk perbandingan mallnya ada patokan nggak sih harus berapa angka dia di belakang koma apa enggak? ada patokan, nggak ada patokan yang khusus sih. Maksudnya kayak apa ya? Kayak yang contoh sebelumnya itu tadi. Nah, itu kan kalau misalnya kita ya tadi ya. Ya kayak gini, ya kan 1,5, 1,5 sama 4,5 gitu ya. Kalau misalnya kita ngebulatin langsung dia secara serta-merta ke dua gitu ya. Terus maksudnya kayak terlalu jauh gitu kan ya kita untuk ngebulatinnya dia. Ataupun kalau misalnya kita ngebulatin ke bawah jadi satu kayak gitu juga apa namanya terlalu kecil juga gitu bagi si 1,5 tadi gitu. Jadi lebih amannya kita kalikan dia dengan eh, biar dia lebih bisa bulat gitu loh. Ya kan 1,5 kalau misalnya kali dua kan berarti ya Hmm. jadi angka bulat yang dimana di situ jadi tidak ambigu kita mau ngebulatinnya ke atas atau ke bawah kayak gitu. Gitu Nah, bukan sih jadi yang dimaksud? pembulatan aja kayak. Iya iya, heeh. Kayak Hmm. gitu. Gitu. Mas Kak. Oke. Oke, terus tadi udah kayak gitu. Itu kan rumus empirisnya HGBR ya. Rumus empirisnya adalah HGBR. Terus habis itu em, rumus molekulnya berarti kita bisa cari dari HGBR tadi atau rumus empiris dikali sama N, ya kan? N-nya tadi kan MR dari si rumus molekul dibagi dengan MR dari rumus empirisnya. Rumus molekulnya punya MR 561 gitu. Sementara rumus empirisnya itu tadi kan HGBR ya. Berarti HG-nya tadi 200,5 ditambah 80. Berarti berapa nih? Dua kalinya ya? Sekitar dua kalinya gitu. Berarti rumus empirisnya itu adalah HGBR 2 gini. Atau kalau misalnya pengen nulis em, dengan cara lain juga bisa, yaitu Hg2Br2 gitu. Jadi ini adalah rumus molekul dari sampel yang kita punya tadi gitu. Dari sini masih oke ya. Kita lanjut. Oke, silakan dibaca dulu soalnya. Oke, gimana? Ada yang punya ide?
Gimana? Jadi kita punya mioglobin ya, di mana mioglobin itu suatu molekul kompleks antara protein dengan besi ya, dengan ion besi 2 kayak gitu. Nah, terus ini besi 2 plus BTW harusnya. Ini besi 2 plus ya. Nah, terus analisis kimia menunjukkan bahwa mioglobin mengandung besi atau Fe sebanyak 0,35%. Jika diketahui bahwa setiap molekul mioglobin mengandung satu atom Fe, maka massa molar dari mioglobin itu berapa gitu. Jadi kita bisa mencari tahu massa molar dari mioglobinnya, ya kan? Dari tahap mana dulu nih? Misal nih, biar lebih kebayang, kita tulis dulu apa aja yang diketahui di sini. Ya, jadi kandungan Fe tadi atau persen Fe-nya itu 0,35% ya. Gitu. Terus ArFe itu kan 56 ya gram per mol. Begitu. Terus yang ditanya itu adalah massa molar atau MR dari mioglobinnya. Itu berapa gitu ya. Oke, nah terus em, berarti kita bisa menyelesaikannya ya kan dari rumus persen massa. Masih ingat ya? Persen massa itu kita bisa cari tahu, misal kita punya persen massa X gitu. Di dalam suatu eh, senyawa XA terus YB gitu misalnya. Maka persen massa X yaitu em, A dikali dengan ARX dibagi dengan MR dari XA YB dikali 100%. Kayak gitu. A dan juga B itu adalah apa namanya perbandingan mol dari si X dan juga B-nya, ya, dan juga Y-nya gitu ya. Kayak gitu. Misal, kita punya suatu senyawa X2Y3 gitu ya. Nah, maka persen massa dari si X itu bisa kita cari dengan cara 2 dikali AR dari si unsur X dibagi dengan MR dari X2Y3 dikali 100% dan seterusnya sama gitu. Nah, berarti di sini kita bisa mencari tahu ya si MR dari mioglobin dengan cara perbandingan dengan melalui rumus ini juga kayak gitu. Nah, persen Fe disoalkan diketahuinya adalah persen massa dari besi ya yang ada di mioglobin. Maka kita bisa memanfaatkan eh, perbandingan massa tersebut kayak gitu. Fe-nya berarti kan, oh ya, di soal itu tadi kan, nah ini, jika di sini kan kita harus apa perhatikan soalnya dulu ya. Kita harus tahu Fe di senyawa mioglobin itu tuh ada berapa gitu. Apa namanya? Berapa mol gitu maksudnya ya. Apakah dia itu Fe2 ataukah Fe1, apakah dia itu Fe3 dan seterusnya. Nah, di soal disebutkan bahwasanya setiap molekul mioglobin di sini
mengandung satu atom Fe gitu. Nah, maka dari situ kita bisa menuliskan ya kan satu dikali dengan AR si Fe dibagi dengan MR si mioglobinnya gitu. Dikali dengan 100% gitu. Nah, terus Fe-nya tadi kan 0,35 ya, 0,35%. Terus em, ini satu ARFE-nya 56, MR mioglobinnya yang kita cari, terus dikali 100%. Persen-persen boleh dicoret, ya, coret-coret. Udahnya MR mioglobin berarti bisa dicari. Silahkan dihitung terlebih dahulu. Berarti 56, 0,35. Dapat berapa? Gram per mol. Ada yang sudah itu? Sampai sini nggak ada yang bingung kan ya? Atau ada yang tanyakan dulu? Kayak itu emang jadi gampang atau enggak? Gimana? Sorry, putus-putus. Itu jadi gede banget ya angkanya ya? Apa Iya, saya salah ngitung? nggak dapat berapa? Kan 5.600 dibagi 0,35 ya? Ya, betul. Dapatnya Dapatnya 16.000. 16.000. Oke, 16.000 gram per mol ya. Berarti ini adalah MR dari si mioglobinnya gitu ya. Emang gede ya, karena kan ini kan suatu senyawa protein, apalagi dia kompleks gitu. Protein kan eh, tersusun dari banyak sekali asam amino gitu. Jadi wajar aja kalau dia punya suatu MR atau massa molar yang sangat besar kayak gitu. Ya, protein kan gede banget ya, apa namanya, struktur kimianya gitu. Oke, lanjut. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Em, Kira-kira kebayang nggak maksud maksud dari soalnya? Ini salah satu contoh soal UTS tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kita di sini punya suatu campuran litium karbonat dengan kalium karbonat dapat bereaksi. Suatu campuran litium karbonat dengan kalium karbonat itu dapat bereaksi dengan HCl
berdasarkan persamaan berikut ini. Ya, jadi ada dua tahap reaksi gitu. Jadi kan kita tuh punya suatu sampel gitu ya, istilahnya kita punya suatu sampel di mana sampel kita tadi itu merupakan campuran dari litium karbonat ya, litium karbonat atau Li2CO3 dan juga kalium karbonat atau K2CO3 kayak gitu. Nah, kemudian campuran kita tadi kan em, dari Li2CO3 sama K2CO3 ya kan. Nah, saat dia direaksiin dengan HCl, otomatis akan terjadi suatu reaksi di masing-masing senyawa itu kan ya, gitu. Nah, makanya di sini ada dua tahapan reaksi gitu. Tahap pertama tuh si HCl itu em, akan bereaksi dengan Li2CO3 kita. Kemudian yang kedua, HCl kita tuh bakal bereaksi sama campuran lainnya yaitu K2CO3 gitu. Ya. Nah, terus campuran tadi ya, sebanyak 8,8 gram campuran tersebut memerlukan 53,2 mili larutan HCl 3 molar agar seluruh garam karbonat habis bereaksi kayak gitu. Jadi agar si garam karbonat ya garam karbonat itu kan baik dia tuh LiCO3 Li2CO3 maupun si K2CO3-nya gitu. Biar nggak habisin si CO3-nya itu tuh diperluin 53,2 mili HCl kayak gitu. Ya, terus di sini kita diminta untuk menghitung yang pertama, menghitung massa litium karbonat yang terdapat dalam campuran tersebut. Terus selanjutnya disuruh untuk menghitung konsentrasi molar ion litium dalam larutan hasil reaksi jika volume larutan diasumsikan sama dengan volume larutan HCl yang digunakan dalam reaksi tersebut. Oke, kita pelan-pelan dulu kita ke yang A dulu aja ya. Tapi dari soalnya kebayang ya? Atau ada yang bingung? Kebayang maksud soalnya? Gimana? Gimana teman-teman? Kayaknya kebayang kalau sambil jalan sih, Kak. Oke. Oke. Nah, di sini tadi, jadi kan HCl, ya kan? HCl itu bisa bereaksi sama Li2CO3 dan juga K2CO3 gitu. Jadi yang kita perlukan pertama kali adalah kita harus mengetahui molnya dari si HCl, kayak gitu. Ya, um, kita tulis beberapa data dulu aja. Um, AR dari kalium itu 39, AR dari karbon itu 12, air oksigen 16 ya. Terus AR litium 7 ya. Terus udah gitu kita cari tahu um, mol dari si HCl tadi kan ya. Nah, untuk mencari molnya berarti gimana? Cari mol HCl. Mol HCl sama dengan hmm, gimana? Ada yang masih ingat cara cari mol HCl-nya? Jadi kita untuk mencari mol itu kan ada beberapa, ada
berbagai cara ya untuk mencari mol. Nah, salah satunya itu tuh adalah dengan massa dibagi AR atau MR-nya, ya kan? Nah, untuk cari mol yang lainnya itu bisa jadi kalau misalnya kita memiliki suatu larutan kayak gitu, itu kita bisa cari dengan molaritas dikali Pakai molaritas volume. ya. Oh, iya. Iya, betul. Molaritas dikali dengan volumenya. Nah, molaritasnya si HCl tadi kan udah diketahui, yaitu 3 molar. Terus volumenya itu adalah 53,2 mili gitu. Nah, mol itu kan satuannya gram per mol kalau misalnya kita pakai yang atas atau molar liter gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang ini, yang bawah. Nah, berarti 53,2 mili itu kita konversi dulu jadi liter. 53,2 dikali 10 pangkat minus 3 liter gitu. Jadi di sini 53,2 kali 10 pangkat minus 3 liter. Kayak gitu. Ya gitu, berartinya mol dari HCl kita bisa dapat eh, hmm, oke, berarti berapa nih dapat? 0,1596 ya, mol. Bener gak? Kalau misalnya salah ngitung, tolong dikoreksi ya. Minus 3. Ya. Nah, ini adalah mol dari si HCl. Mol HCl yang bereaksi sama siapa? Ini tuh berarti mol HCl yang bereaksi dengan campuran ini tadi, gitu. Ini berarti adalah mol HCl yang ini adalah mol HCl yang bereaksi dengan campuran senyawa kita tadi, ya. Li2CO3 dan K2CO3 gitu berartinya. Oke, sampai sini masih oke ya. Nah, udah gitu, karena ini tadi, si HCl ini tadi tuh adalah si mol HCl yang segini banyak ini adalah yang bereaksi sama campuran kita tadi. Artinya kita harus membuat suatu permisalan gitu. Permisalan HCl yang bereaksi sama Li2CO3 itu berapa? Kemudian mol HCl yang bereaksi sama K2CO3 kita tuh berapa? Kayak gitu. Nah, di sini kita misalkan, misal mol HCl yang bereaksi dengan Li2CO3 itu tuh adalah X. Nah, berarti mol HCl yang bereaksi dengan K2CO3 adalah, kita asumsikan apa? 0,1596 minus X gitu kan. Karena kan ini tadi kan mol total ya, si HCl ini tadi kan 0,1596 ini tuh adalah mol total yang bereaksi sama campuran kita. Gitu. Berarti mol HCl yang bereaksi sama Li2CO3 itu tuh adalah kita asumsikan X gitu. Yang bereaksi sama K2CO3 itu berarti ya 0,1596 minus X tadi gitu. Nah, udah gitu berarti kita bisa substitusikan ini ya data-data ini ke persamaan reaksi 1 dan 2 gitu. Nah, misalnya di sini kita tuliskan kembali Li2CO3 ditambah dengan 2HCl menghasilkan 2 LiCl ditambah H2O dan CO2. Di sini tadi HCl itu
yang bereaksi sama Li2CO3 adalah nih, lagi-lagi apa namanya, tetap ya kita kayak waktu kita SMA mula-mula reaksi sisa kayak gitu. Nah, mula-mulanya itu tuh, sorry, yang bereaksi mula-mulanya tadi 0,1596. Sorry, sorry. Ini berarti yang bereaksi gitu. Kita langsung menuliskan saja di sini yang bereaksinya berapa. Karena mula-mulanya itu kan nggak diketahui. Jadi di sini kita bisa langsung menuliskan berapa yang bereaksi gitu ya. Nah, ini yang bereaksi tadi HCl-nya itu kan X mol, kita asumsikan seperti itu. Nah, berartinya eh X mol. Nah, di ClI2CO3 gitu, berarti melalui perbandingan mol, perbandingan koefisien, berarti kan 1 dibanding 2, 2 si koefisiennya si HCl tadi dikali dengan mol dari HCl-nya adalah X gitu, ya kan? Nah, udah gitu, ini adalah HCl, ya kan, yang bereaksi sama Li2CO3. Sekarang adalah HCl yang bereaksi dengan K2CO3 gitu. 2 HCl, 2 HCl. HCl yang bereaksi sama K2CO3 tadi kan diasumsikan 0,1596 minus X, ya kan? Nah, berarti K2CO3-nya sama 1/2 dikali 0,1596 minus X. Gitu. Perbandingan koefisien juga, ya. Nah, udah gitu, berarti hitung massa litium karbonat yang terdapat dalam campuran tersebut. Nah, berarti kita tuh disuruh untuk mencari massa litium karbonatnya saja di soal A. Nah, tadi disebutkan di soal juga bahwasanya campuran kita tuh tadi adalah 8,8 gram gitu. Itu adalah campuran dari massa Li2CO3 ditambah dengan K2CO3 ya. Nah, massa dari Li2CO3-nya itu berapa? Terus massa dari K2CO3-nya juga berapa gitu. Ya kan? Nah, massa berarti kalau misalnya kita punya rumus molnya itu, mol itu massa per AR, berarti massa itu kan berarti mol dikali AR kan gitu. Ya, tinggal dibalik saja. Sampai sini ada yang bingung nggak kira-kira? Ini massa itu berarti mol dikali MR-nya atau AR-nya. Kayak gitu. Nah, si MR-nya Li2CO3 itu berarti Li tadi kan 7 tuh. C12, O-nya 16. Berartinya MrLi2CO3-nya 74 ya. Massa Li2CO3-nya atau molnya tadi kan Li2CO3 itu kan X/2 kan. X/2 dikali AR-nya 74. Lanjut, mol dari K2CO3 itu kan tadi 0,1596 minus X dibagi 2 dikali MR dari si K2CO3 itu 138 ya. Gitu. Ini 8,8 gram. Nah, udah. Mari kita hitung X-nya. Jadi dapat X-nya berapa? Jadi dapat X-nya
Berarti X-nya adalah 0,069. Ini adalah si X-nya ya. Si, si. Hmm, iya, Pak. Oke. Terus, oke. Berartinya Li2CO3 berapa nih masanya? Ya, lithium karbonatnya. Ya kan ini kan X-nya tadi kita dapat ternyata segini gitu. X ini adalah NaCl yang bereaksi sama apa namanya Li2CO3 ya kan? Nah, berarti massa dari massa dari Li2CO3, Li2CO3-nya itu adalah X per 2 tadi ya, dikali 74. 0,069 dibagi 2 dikali 74 gram per mol. Itu di mol berarti bisa dicoret. Oke, massa dari Li2CO3 seberat 2,5 2,553 ya gram. Ini adalah massa lithium karbonat dalam campuran eh, sampel tadi kayak gitu. Ada yang ingin tanyakan dulu sampai sini? Gak ada yang tanyakan? Aman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Aman ya sampai sini? Lanjut. Soal yang B, hitung konsentrasi molar ion litium dalam larutan hasil reaksi di atas jika volume larutan diasumsikan sama dengan volume larutan HCl yang digunakan dalam reaksi tersebut. Jadi, em, di sini kita tuh disuruh untuk mencari tahu em, konsentrasi molar ya konsentrasi molar dari litium, ion litium yang dihasilkan dari reaksinya gitu. Bukan lagi litium karbonatnya ya, tapi litium hasil reaksi gitu. Ya, berarti yang kita cari itu reaksi yang keberapa? Satu atau yang kedua? Reaksi yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Iya, betul. Karena yang menghasilkan ion litium di sini adalah reaksi yang pertama, ya kan? Berarti kita nanti akan menghitung litiumnya dari reaksi yang pertama, gitu. Kan? Nah, kita tadi punya yang B, Li2CO3, 2HCl,
CO2. Nah, tadi dari perhitungan sebelumnya, ya kan, kita tuh udah cari tahu nih mol HCl tuh berapa gitu, yang bereaksi sama si Li2CO3-nya gitu kan. Nah, eh dan berhubung kita tadi sudah apa namanya menuliskan reaksi yang pertama tuh seperti ini, ya kan, dan perbandingan koefisiennya juga. Nah, maka di sini kita bisa menuliskannya kembali. Em, konsentrasi molarnya ya. Oke. Nah, jadi mula-mula ya kan yang bereaksi itu kan berartinya si HCl tadi kan 0,069 ya kan. Di lithium tadi kan X per 2 ya, X per 2. Dan HCl itu tadi kan kita misalin sama X dan ternyata X-nya itu adalah 0,069. Terus Li yang ini tadi ya, yang ini tadi, yang ini nih. Nah, terus Li2CO3-nya itu kan 1/2 dikali X, ya kan? X-nya tadi 0,069, terus Li2CO3-nya berarti 0,069 bagi 2, kita dapat 0,0345, ya kan? Nah, berarti dari situ kita mencari apa? Yang namanya reaksi pembatas. Di sini jadi reaksi pembatasnya siapa? Li atau Li2CO3 atau HCl? Yang Li2CO3. Oke, boleh ya. Jadi yang eh, namanya reaksi pembatas seperti kemarin, Itu bukan ya, mol ya? Oh, mol. iya mol. Heeh. Ca- Ini Cari yang paling kecil kan ya, M, Kak? kenapa? Cari yang paling kecil kan reaksi pembatas. Iya, betul. Heeh. Yang Reaksi pembatas itu kan adalah eh, yang kita cari yang paling kecil yang gitu. 0,06 dibagi dua dulu deh. Jadi yang reaksi pembatasnya yang HCl Oke, kalau misalnya dia dibagi 2, dapatnya berapa? 0,0345 0,03. juga ya? Ya, Ah, 0,03. iya betul, 0,069 bagi 2 kan 0,0345 ya. Jadi Oh, itu kesimpulannya 0,069. Saya pikir 0,6 gram. 69, 69, Ya. 69. Ak- aku kalau misalnya nulis gram pakai GR ya. Ini jadi Oke. oke oke, biar nggak Berarti rancu. itu kayak ini ya, apa kemarin tuh materi hidrolisis ya? Apa sih? Apa enggak? Kan itu Yang reaksi dua-duanya pembatas, hah? dua-duanya habis kan? Berarti Ya, heeh. Mm-mm. berarti kayak hidrolisis atau beda? Hidrolisis kan yang dua-duanya habis sisa garam ya? Ya, heeh, heeh, betul. Kayak gitu, sama aja. Atau beda? Iya, sama aja. Jadi konsepnya dia tuh eh, apa namanya? Suatu reaksi yang habis bereaksi gitu kan ya saat mencapai kesetimbangannya gitu. Ya, dia menghasilkan garam litium klorida memang. Heeh, betul betul hidrolisis. Nah, terus jadi tadi reaksi pembatas ini tadi reaksi pembatas itu kan berarti kita cari yang paling kecil gitu kan. Jadi kita taunya dari mol dibagi dengan masing-masing koefisien dari si reaktan-reaktannya gitu. Benar tadi ya, 0,0345 dibagi satu hasilnya 0,0345. Terus habis itu HCl-nya 0,069 bagi 2 sama juga 0,0345 gitu. Jadi sama-sama aja gitu. Nah, terus kalau misalnya kita apa namanya? Berarti yang bereaksi gitu ya atau yang di state reaksi ini adalah 0,0345, terus di sini 0,069, LiCl berarti kan 0,069 juga.
Habis itu H2O-nya boleh kita tulis atau kita skip juga nggak apa-apa karena kan yang kita cari itu LiCl aja kan sebenarnya. Kalau mau ditulis ya boleh-boleh aja 0,0345, CO2-nya 0,0345. Nah, berarti saat mencapai suatu kesetimbangan, reaksi kita tuh habis bereaksi atau dia sama dengan nol, terus yang tersisa itu adalah produk-produknya, yaitu LiCl, terus kemudian H2O sama CO2 gitu. Ya. Saat mencapai kesetimbangan tuh yang tersisa tuh LiCl, H2O sama CO2. Ya gitu. Nah, terus yang disuruh mencari tadi adalah konsentrasi molar ion litium gitu. Ion litium hasil reaksinya gitu. Nah, konsentrasi molar tadi kan kita sudah tahu mol itu bisa dicari dari berbagai cara. Salah satunya adalah molaritas dikali volume. Berarti dari situ molaritas kita bisa cari tahu juga dari mol per volume gitu ya. Konsentrasi molar atau molaritas. Ya, seperti itu. Nah, dari situ berarti kita bisa em, menghitung molaritas dari litium atau LiCl2 gitu dari mol per volume. Molnya litium kloridanya 0,069. Volumenya di sini tadi jika volume larutan ya kan, volume larutan itu diasumsikan sama dengan volume larutan HCl yang digunakan untuk reaksi tersebut. Berartinya sama dengan 53,2 mili atau 53,2 dikali 10 pangkat minus 3 liter. 53,2 kali 10 pangkat minus 3 liter. Ini tadi mol. Kayak gitu. Nah, jadinya 345 kali 2 dibagi 53,2. Oke, berarti kita dapat berapa molar? 1,297 ya, molar. Nah, inilah ada yang namanya konsentrasi molar dari ion litium hasil reaksi litium karbonat dengan HCl. Seperti itu. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Hmm, Sip. Terus, selanjutnya, yang C. Yang C ini reaksi gas karbon dioksida dengan metil litium menghasilkan senyawa litium asetat. Tuliskan persamaan reaksi yang setara. Litium gas karbon dioksida CO2 gas direaksikan dengan metil litium atau LiCH3 akan menghasilkan litium asetat. Asetat tuh rumusnya apa? Asetat C3COH. ya itu adalah asam Min, asetat ya. ya. H3COO min. Iya, betul. Li berarti nih bisa ditulis Li CH3 COO atau mau nulis CH3 COOLI juga boleh gitu. Terus udah gitu tuliskan bersama reaksi yang setara. Berarti reaksinya seperti ini ya. Untuk menyatakan reaksi berarti jumlah di sebelah kiri dan juga kanan panah harus sama unsur-unsurnya. Kita cek litium sebelah kanan panah itu satu, kirinya juga satu, C-nya ada dua,
sama ya, ada 2. Hanya ada 3, oksigennya ada 2. Kayak gitu. Sama-sama seperti itu, berarti reaksinya sudah setara. Ya, ini yang C. Habis itu, yang D, hitung massa. Ini tadi yang C ya. Nah, sekarang yang D, hitung massa metilitium atau LiCeH3 yang diperlukan agar semua gas karbon dioksida yang dihasilkan dari campuran garam karbonat di atas tepat habis bereaksi. Nah, jadi kan em, garam karbonat itu tuh saat direaksikan dengan HCl, itu akan menghasilkan suatu gas karbon dioksida sebagai produknya, kayak gitu kan. Nah, kemudian gas karbon dioksida dari hasil reaksi garam-garam karbonat tadi, itu tuh digugakan untuk membentuk suatu litium asetat dengan bantuan LiCH3 tadi yang ada di soal C tadi, gitu. Nah, terus berarti, nah, di D itu kan dikatakan ya, hitung massa metilitium atau LiCH3 yang diperlukan agar semua gas CO2 yang dihasilkan dari campuran garam di atas itu habis bereaksi. Jadi, dari sini nanti kita bisa menyimpulkan bahwasanya CO2 kita itu harus jadi reaksi pembatasnya gitu kan. Karena harapannya dia itu tuh em, bakal habis bereaksi. Kayak gitu ya. Nah, em, kalau kita ingat-ingat kembali yang di sini tadi, di apa namanya, reaksi-reaksi sebelumnya, hasil reaksi sebelumnya, itu tuh misalnya kita cari tahu mol dari si CO2-nya ya. Si CO2-nya. Ya kan kalau HCl di litium ini kan 0,069 kan. 0,069. Terus berarti si CO2-nya eh, ini 0,069. Berartinya si CO2-nya ini adalah 0,0345 ya, yang reaksi pertama. Terus yang reaksi kedua, K2CO3-nya itu si HCl-nya si di sini tadi kan 0,1596 dikurangi 0,069. Berarti kan dia itu sama dengan 0,0906 mol si HCl-nya. Berartinya si CO2-nya tadi punya si HCl, si CO2-nya itu berarti eh, setengah dari HCl-nya kan. Tuh, 1/2 dari 0,0906. Berarti dia itu 0,0453 mol. Ya, ini mol, ini mol juga. Oke, kalau kayak gitu berarti jadi mol total dari karbon dioksida dari hasil reaksi ini tadi, karbonat, garam-garam karbonat, yaitu sebesar 0,0345 ditambah 0,0453. 345. Jadi, mol totalnya 0,0798 mol. Ini mol total ya.
Nah, CO2 itu dikatakan di soalnya em, apa namanya massa metil litium yang diperlukan agar semua gas CO2 habis bereaksi atau tepat habis bereaksi. Berarti si 0,0798 mol CO2 tadi tuh harapannya dia tuh habis bereaksi supaya bisa ngebentuk produknya yaitu litium asetat ya. Kayak gitu. Hmm, Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke, ya. Jadi si mula-mulanya tadi ini mula-mula, jadinya kita masukin ke sini 0,0798 yang bereaksi itu 0,0798 di sini 0,0798 karena sama koefisiennya berarti sama juga molnya. Ini mula-mula, ini yang bereaksi, ini yang tersisa nol. Seperti itu. Terusnya yang ditanya adalah metilitium. Metilitium. Nah, ini tadi kan mol ya. Mol. Berarti massa metilitium atau LiCH3-nya adalah mol dikali Mr. Molnya 0,0798 Mr LiCH3 Li itu 7 HR-nya 7 C-nya 12 hanya 1. Jadi MR-nya dua-dua ya. Nah udah gitu berarti massa LiCH3 sebesar 798 kali 22. 1,7556 gram. Seperti itu yang D. Jadi massanya 1,7556 gram. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Udah ada? Masih oke ya? Oke. Kita lanjut kalau gitu. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Soalnya
Oke, gimana? Kebayang soalnya di apa namanya? Dipahami dulu soalnya. Ya, jadi di situ kita punya suatu senyawa gitu ya. Nah, senyawa kita tuh terdiri dari 4 unsur itu, yaitu ada unsur kalsium, nitrogen, karbon, dan juga sulfur gitu. Nah, senyawa kita tadi yang mengandung keempat ini dianalisis secara kuantitatif untuk menentukan rumus molekul senyawa tersebut. Itu benarnya seperti apa? Kayak gitu. Nah, terus yang pertama, sampel kita tadi yang mengandung keempat unsur itu direaksikan dengan natrium karbonat, ya kan? Sebanyak 0,25 gram sampel tadi direaksiin sama Na2CO3 untuk mengubah semua Ca menjadi 0,16 gram kalsium karbonat. Kayak gitu. Jadi intinya 0,25 gram sampel tadi tuh buat ngedeteksi kalsiumnya gitu ya. Terus kemudian sesudah mendeteksi kalsiumnya itu berapa persen gitu misalnya, kemudian dilakukan reaksi yang kedua, yang kalimat selanjutnya yaitu sebanyak 0,115 gram sampel senyawa tersebut direaksikan secara bertahap hingga seluruh sulfur dalam senyawa sampel berubah menjadi 0,344 gram BaSO4. Kayak gitu. Jadi, apa namanya, reaksi yang kedua itu sebanyak 0,115 gram sampel itu tuh buat ngedeteksi adanya si sulfur tadi berapa persen gitu ya. Terus kemudian sebanyak 0,712 gram sampel em, diproses sehingga seluruh nitrogen lepas menjadi amonia sebanyak 0,155. Ya, jadi reaksi yang ketiga itu untuk deteksi adanya nitrogen. Selanjutnya, setelah analisis, senyawa tersebut memiliki massa molekul sebesar 156 gram per mol ternyata. Kemudian disuruh untuk menentukan rumus empiris dan juga rumus molekul dari senyawanya. Itu seperti apa? Kayak gitu, kurang lebih maksud dari soalnya. Jadi nanti ada 3 reaksi di situ. Reaksi yang pertama untuk mengetahui berapa persen si kalsium dalam sampel. Yang pertama, yang ke satu, ya kan? Yang kedua, yaitu reaksi yang keduanya itu untuk mengetahui berapa persen si sulfur dalam sampelnya. Yang ketiga, yaitu untuk mencari tahu sebanyak berapa sih gitu ya kandungan nitrogen dalam sampel tadi. Kayak gitu. Terus endingnya kita disuruh untuk mencari tahu rumus empiris dan juga rumus molekul dari senyawanya. Berarti apa yang harus kita cari tahu terlebih dahulu? Ada ide? Apa? Kalsium kah? Atau nitrogen? Atau sulfur? Hmm, gimana? Gimana? Ya, jadi em, berhubung banyak reaksi ya di sini, berarti kita harus cari tahu satu persatu reaksinya gitu. Ya, harus gitu. Karena kan kita dari sana nanti bakal tahu masing-masing komposisi dari unsur yang dimintakan gitu. Nah,
Berarti yang pertama, di kalimat pertama ini sebanyak 0,25 gram sampel direaksikan dengan Na2CO3 untuk mengubah semua kalsium menjadi kalsium karbonat katanya. Kan? Nah, kita nggak tahu nih sampelnya itu rumus kimianya seperti apa. Karena kan kita disuruh cari tahu kan ya. Jadi di awal-awal kita belum tahu otomatis gitu. Nah, misalnya saja kita tulis dia atau suatu ya sampel gitu ya. Kita tulis dia sampelnya, kemudian direaksikan si sampel kita tadi sama natrium karbonat. Jadi ada natrium karbonat. Ngehasilin apa? Ngehasilin kalsium karbonat. Kalsium karbonat rumus senyawanya apa? Apa? Ada yang bisa bantu? CaCO3 CaCO3. 3. Iya. Ya. Oke. Berarti ngehasilin CaCO3 ya kan? Jadi sampel kita tadi direaksiin sama Na2CO3, hasilnya CaCO3 gitu. Nah, udah gitu eh mula-mula ya kan? Sebentar. Oke. Nah, nah. Di sini ya kan? Di kalimat yang pertama itu kan disebutin nih ada 0,25 gram sampel direaksikan dengan Na2CO3 untuk mengubah semua Ca menjadi 1,6 gram kalsium karbonat. Artinya sampel kita tadi tuh menjadi pereaksi pembatasnya gitu ya. Harapannya semua sampel kita tadi tuh habis bereaksi. Jadinya dialah yang menjadi pereaksi pembatas, kayak gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 0,25 gram gitu. Ini langsung aja aku tulis yang bereaksinya ya. Nah, kalsium karbonat itu katanya 0,16 gram yang kebentuk gitu. 0,16, ini biar gak bingung, GR. 0,16 gram gitu. Oke, terus hmm, nah ini adalah reaksinya. Itu tadi disuruhnya. Oh ya, berarti em, yang kita cari tahu adalah kalsiumnya ya, persen kalsiumnya gitu. Nah, berhubung di sini tuh diketahui tadi masanya si sampel, kemudian masanya si kalsium karbonatnya juga diketahui, maka dari situ em, hmm, oke ya. Terus berartinya kita kan bisa mencari tahu massa kalsium yang ada di CaCO3 dulu ya. Ya, jadi massa kalsium yang ada di dalam CaCO3 itu berapa gitu melalui perbandingan jumlah massa tadi gitu ya yang awal kita pelajari tadi ya di awal banget tadi. Yang berarti jumlah atom Ca dalam CaCO3 berapa? Ini berarti jumlah Ca dalam CaCO3-nya itu berapa dikali Ar kalsiumnya dibagi dengan MrCaCO3 dikali dengan massa CaCO3.
eh jumlah Ca dalam CaCO3-nya kan 1 ya, dikali ArCa itu kan 44 gram per mol, ya kan? MrCaCO3 berapa? Ca kalsium itu 44, C-nya itu 12, oksigennya itu 16, kan? Eh 16, eh, 12, 44 berarti 100 ya, 104 ya. CaCO3. Ya, bener kan ya? Jadinya 100, 104 ya kan? Masa CaCO3-nya 0,16 tadi. Oke, 4 dibagi 104 dikali 0,16. 0,08 ya. 0,068 gram Ca dalam CaCO3. Ya. Nah, ini adalah Ca dalam CaCO3, ya kan? Nah, tadi dikatakan di soal bahwasanya semua sampel atau semua Ca itu diubah jadi kalsium karbonat, ya kan? Di kalimat kedua ini semua Ca diubah menjadi kalsium karbonat. Dari situ kita bisa menyimpulkan, ya kan, bahwasanya di sini massa massa kalsium dalam sampel itu akan sama dengan massa Ca dalam CaCO3. Berartinya 0,068 gram. Ya kan? Nah, berarti ini adalah massa Ca dalam sampel. Sampel yang mana? Sampel yang 0,25 gram tadi, gitu kan. Berarti persen massa dari kalsium dalam sampelnya itu adalah 0,068 gram dibagi dengan 0,25 gram dikali 100%. 0,25 kali 127 ya. 27,08%. Ini adalah massa kalsium di dalam sampel kita gitu. Oke, itu adalah reaksi yang pertama. Reaksi yang keduanya, di reaksi yang pertamanya, reaksi yang kedua berarti yang mana nih? Ini reaksi yang kedua. Yang kalimat kedua, sebanyak 0,115 gram sampel senyawa tersebut direaksikan sebanyak 0,115 gram sampel senyawa direaksikan secara bertahap hingga seluruh sulfur dalam senyawa sampel berubah menjadi BaSO4. Ya kan? Seluruh sampel diubah jadi BaSO4, ya kan? Jadi sampel kita tadi itu seluruhnya diubah menjadi BaSO4.
Sampelnya itu sebanyak 0,15 gram, 115. 115 gram. BaSO4-nya 0,344 gram. Ya, berarti di sini, ini kan tadi sekali lagi diubah seluruhnya si BaSO4 itu. Yang kedua, ini. Nah, berarti S dalam BaSO4 prinsipnya sama. Jumlah S dalam BaSO4 berapa? 1 kan ya? 1. S itu AR-nya 32 dibagi MR BaSO4-nya adalah 233 dikali massa BaSO4 0,344 gram. Ya, berarti dapat berapa nih? 2 0,0472 gram. Kayak itu ya. Nah, S dalam BaSO4 itu sama dengan S dalam sampel. Berarti S dalam sampel sama dengan S dalam BaSO4 0,0472 gram. Ya kan? Nah, berarti persen S dalam sampel sebanyak 0,0472 gram dibagi sampelnya tadi 0,115 gram kali 100% dibagi 0,115 berarti 41 ya, 0,8%. Ini adalah S dalam sampel gitu. Udahnya itu adalah kalimat yang kedua. Sekarang kalimat yang ketiga, sebanyak 0,712 gram sampel senyawa tersebut diproses sehingga nitrogen itu lepas menjadi amonia gitu. Ya, jadi sampel ini adalah kalimat yang ketiga, ya kan? Jadi kita punya sampel di apa namanya nitrogennya itu dilepas menjadi gas amonia seluruhnya, yaitu sampelnya 0,712 gram, amonianya 0,155 gram. Seperti itu. Berarti kita cari tahu massa nitrogen dalam NH3. Nitrogennya dalam NH3 1. Nitrogen itu AR-nya 14, MR dari NH3 14 ditambah 3 berarti 17, ya kan? Dikali NH3-nya 0,155. Berarti 0,1276 gram massa nitrogennya. Dan massa nitrogen dalam sampel sama dengan massa nitrogen dalam NH3. Terus berarti persen nitrogen dalam sampel sebanyak 0,1276 dibagi
Massa yang direaksikan tadi 0,712 dikali 100%. 0,712 berarti ini sama dengan 17,93%. Ya, ini adalah nitrogen kita gitu. Nah, tadi kan kita tahu persen dari sulfurnya 41,08, nitrogennya itu 17,93, terus siapa tadi? Kalsiumnya 27,08, ya kan? Nah, berarti tadi kalsiumnya 27,08. Berarti yang belum diketahui adalah persennya si siapa yang belum diketahui. Yang perlu kita cari tahu persen siapa sekarang? Komposisi dari unsur apa? Kan kalsium udah nih, kalsium udah 27,08, udahnya nitrogen Kita 17,93. karbon ya kan. Ya, terus carinya gimana? Karbonnya. Persen karbonnya carinya dari Yang Na2CO3 bukan sih? Na2CO3. Oke. Nah, sebentar. Tadi kita udah em, udah dapat dari perhitungan kalau CC. Oke. Jadi dari perhitungan, jadi jadi kita tuh memperoleh apa aja tadi? Kalsium. Ya, persen kalsiumnya itu 27,08%. Oh, berarti tinggal 100 dikurang itu ya? Betul, betul. Jadi kita bisa mencari tahu karbonnya dari 100% dikurangi apa namanya, komposisi yang lainnya gitu. Jadi karbon adalah 100% dikurangi 27,08 ditambah 41,08 gitu. Jadinya karbon sama dengan tiga 13,91 ya. Sama nggak? Gitu karbonnya. Ya, kita dapat persen massa masing-masing unsurnya itu segini gitu. Karbonnya 13,91, yang lainnya oke.
Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Udah ada ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah tahu nih masing-masing komposisi unsur ini di dalam sampelnya itu berapa, berarti kita bisa cari tahu rumus empirisnya ya. Nah, rumus empirisnya melalui Berarti cara, kayak yang tadi dibagi Hah? AR itu semua ya? Enggak ya? Ya betul, melalui perbandingan mol. Gitu. Jadi yang lama tuh nyari perasaan komposisinya tadi gitu. Nah, untuk cari rumus empirisnya tetap pakai perbandingan molnya. Kayak gitu. Berartinya perbandingan mol dari Ca N C S. Ca tadi 27,08. ARCA 40 ya. Nitrogen tadi dapat 17,93. Bener nggak? 17,93 ya. 17,93 dibagi. Nitrogen itu AR-nya 14. Karbonnya tadi kita dapat 13,91 dibagi 12. Sulfurnya 41,08. Sulfur itu 32. Nah, berapa nih perbandingan molnya? Mau nggak dihitung? Ini berarti 0,677. Ya, terus udahnya nitrogennya berapa? 1,28. Oke, 1,28. Karbon? Ini tadi 0,91 kan ya kayak? Iya, Hmm. 1,15. 1,159 jadinya 1,16 atau gimana? Kita terus gini dulu deh. Terus udahnya yang sulfurnya tadi 1,281 ya. Aku ya nggak sih? Oh, Delapan nol dibagi tujuh 3 ya. ya? Ya, Iya, 8. Ini 1,283. Apa 284 tuh? 1,28 375. 1,284 ya. 284. Oke. Nah, udah gitu. Nah, ini kan angka-angkanya kayak kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya ini kita mau ngebuletinnya kan jadi sangat-sangat ya gimana gitu ya. Kan kalau misalnya apa namanya suatu rumus molekul, rumus empiris maupun rumus molekul itu kan eh, adalah apa ya, bilangan bulat gitu kan ya. Jadi kita coba nih, emang harus dicoba-coba gitu. Gak bisa langsung ini kalau misalnya angkanya tuh susah kayak gini. Misalnya kita kalikan dua, misalnya dikalikan dua dulu. Kalau misal kita kali dua, kira-kira nanti dia perbandingan molnya berapa?
0,6. Kalau misalnya sekiranya salah satunya udah ada yang bulat, ya berarti oh udah kita stop di sana. 0,677 kali 2, 354 ya. 1,281, 2,562, eh, kok gini sih? Harusnya kita bagi sama yang terkecil ya. Kenapa langsung dikali 2? Sorry, sorry. Kita bagi sama yang terkecil dulu. Kita bagi sama yang paling kecil, ya. Berarti kecil. Jadi 0,677 ya. Berarti di sini 1,281 bagi 0,677 berapa tuh? Ya, lanjut, lanjut. Mati. Ya. Terus yang terakhir, 1,896. 7 ya. Oh, Iya, 97. oke. Hmm, Nah, udah gitu. 897. Hmm, oke. Yap, udahnya. Berarti kita bisa dapat rumus empirisnya dari siapa namanya? Perbandingan mol ini, ya kan? Ah, Ya, sorry deh. 27,08 tuh dapat dari mana, Kak? satu mana? 27,08. Sorry. 27,08. Heeh. Iya. Yang Dapat ini dari tadi, mana, Kak? ini kalsium tadi, yang perhitungan awal ini, persen massa Ca ini. Aku dapetnya soalnya 0,064. Oh iya tah. Masa masa cewek-cewek tiganya 0,06. Oh itu 0,8 ya kayak. Siapa tahu aku salah ngitung. Aku dapetnya Nah, kadar ceweknya berarti 25,6. oh 25,6. Oke, 25,6 ya. Hmm, oke, thank you, thank you. Saya sama kok Kak, dapetnya Dapatnya sama. sama kayak kakak 0,068. Oh, sebentar. Tadi yang dapat 25,6 itu A, sorry, ARCA-nya 44, MR-nya. Ada 100. Aku tadi ngitungnya RCA-nya 40. MR-nya 100. Masa cewek-cewek tiganya sama. Sebentar, sebentar. CA itu 40 ya AR-nya. Iya, ding. Oke, oke. Sorry, sorry. Human error. Thank you. Oke. 40 ya ARCA-nya. Berarti ini 106. Berapa tadi? 64 ya? Bener. Bener nggak?
25,6. Oke, 25,6 berarti 25,6%. Di sini 25,6%. Berarti di sini berapa? 0,64 ya? Jadi perbandingannya dapatnya berapa? Sama aja sih Kak. Satu Sama banding aja. 0,64 malah. 0,64 yang paling kiri. Satu, ya sama sih Kak. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke, ya sudah seperti itu. Nah, berarti kita bisa dapat rumus empirisnya. Ini 1 dibanding 2 gitu ya. Berartinya CaN2 C2S2 gitu. Ini adalah rumus empiris. Rumus empirisnya. Oke, berarti MR rumus empirisnya berapa nih? MR-nya. CA 40. 28, 28, 24, 64. 156 ya. MR-nya adalah 156 gram per mol. Ya, rumus empirisnya. Terus tadi diketahui katanya setelah dianalisis senyawa tersebut memiliki massa molekul sebesar sekian gitu kan. Nah, ini kan berarti adalah rumus molekulnya. MR dari rumus molekul. Ya, ini massa molekul dari rumus molekul atau RM gitu. Nah, jadi RM tadi punya MR. MR dari rumus molekulnya adalah 156 gitu. Jadi N-nya adalah MR dari si RM dibagi MR dari rumus empiris. RM-nya 156, empirisnya 156 sama dengan 1. Berarti rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Berarti rumus empirisnya itu sama dengan rumus molekulnya, yaitu CaN2 C2S2. Kayak gitu. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan dulu. Tidak ada? Oke, Itu kalau mau disingkat boleh nggak sih? Jadi CA dalam kurung NCS2 itu nggak apa-apa kan ya? nggak Kak? apa-apa, boleh. Oke Kak. Oke, oke, tidak ada yang tanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan